perpisahannya yang pertama. Peristiwa ini terjadi sekitar 30-an Masehi. Hiduplah seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel, seorang yang soleh dan alim. Ia adalah salah seorang yang Allah angkat menjadi nabi bagi Bani Israel. Lantas, siapakah sosok laki-laki istimewa ini? Rasulullah SAW mensifati bentuk fisiknya pada pertemuan istimewa di langit kedua. Aku melihat Isa, orangnya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Sedang bentuk badannya, berkulit putih kemerah-merahan dan lurus rambutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Bad'ul Khalqi 3067. Nabi itu adalah Isa bin Maryam, sang nabi yang lahir tanpa seorang ayah, yang dikaruniakan kepadanya ilmu dari kitab-kitab Allah dan hikmah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Dikarenakan banyak orang-orang Romawi yang tidak terima dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam, maka mereka membuat-buat fitnah tentang beliau, hingga datanglah seseorang menemui mereka. Ia adalah murid Nabi Isa yang berkhianat. Orang itu mengatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan persembunyian mereka?" Dengan senang hati, mereka menjawab, "Tentu, tapi siapakah kamu?" "Aku adalah pengikut dan muridnya Nabi Isa." Maka mereka bertanya kembali karena kebingungan, "Kenapa kamu ini?" Si pengikut menjawab, "Aku sedang ada masalah dengannya." "Baiklah," jawab mereka. Maka kemudian mereka menghadap pada raja dan menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu tentang Nabi Isa pada raja Romawi itu. Akhirnya sang raja Romawi mengirimkan pasukan dan tentaranya, dan juga menunjuk si pengikut Nabi Isa yang telah berkhianat itu sebagai penunjuk jalan. Ternyata Nabi Isa dan para pengikutnya yang disebut oleh Al-Quran dengan sebutan Hawariyun telah diberi wahyu dari Allah bahwa pasukan Romawi akan datang. Tanpa pikir panjang, Nabi Isa segera memerintahkan para pengikutnya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan Nabi Isa berkata, "Pengikutku akan terbagi menjadi 3. 2-nya akan kafir dan yang 1-nya akan bertemu dengan." Maka setelah mereka sampai di persembunyian Nabi Isa yang berada di Baitul Maqdis pada bagian Qubatus Sokhrah, setelah mereka masuk ke dalamnya, ternyata pengikut Nabi Isa yang berkhianat telah Allah rubah wajah dan suaranya mirip Nabi Isa. Padahal sebenarnya Nabi Isa telah Allah angkat ke langit. Dan demikian adalah perpisahannya dengan murid-muridnya. Sesiapa yang beriman dari mereka, maka kelak akan berjumpa dengannya kembali di surga. Adapun yang kafir setelah pengangkatannya ke langit dan tidak bertaubat, maka ia akan berpisah dengannya selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Adapun orang-orang yang kufur, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal solih akan Dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. من غزة علمت إبائي والعزة في القدس ردائي